Panduan sekolah minggu pada setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama ketika mengikuti sekolah minggu. Kedua, mandi dan gunakan pakaian yang bersih dan sopan. Ketiga, bebas berekspresi dan mengikuti dengan cermat. Keempat, siapkan Alkitab dan tempat persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Jumpa lagi bersama saya Echa di ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Dan sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, marilah kita menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia.
anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan ada dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang kami masih dapat terima oleh karena kasih karunia Tuhan ke dalam kehidupan kami. Dan terima kasih atas berkat nafas kehidupan, kekuatan, keselamatan yang Tuhan masih karuniakan ke dalam kehidupan kami hingga di saat ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ada dalam ibadah kami di rumah masing-masing. Berkenanlah Engkau hadir ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami di saat ini. Biarlah Tuhan yang menguasai kami, dari hati kami, pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan segala firman dan kebenaran-Mu. Berkati kami, sertai kami ya Tuhan. Terima kami yang kami berserah kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami angkat doa ini. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, semua ambil sikap doa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami selaku anak-anak sekolah minggu di saat minggu hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Sebelum kami lakukan itu Tuhan, kami mohon Tuhan membuka akal pemikiran kami, memberkati kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh mempraktikkannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab di pagi hari ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Lalu Yesaya 43 ayatnya yang ke-4. Dan Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-7. Saya ulangi. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Lalu Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-4. Dan Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Berbunyi demikian. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu ke rumah Tuhan, katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Selanjutnya, Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat, berbunyi demikian, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Dan Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian, "Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Buat adik-adik yang di rumah, pagi hari ini kita akan belajar tentang saya berharga di mata Tuhan dengan talenta yang dimiliki. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum Kakak Vika memberikan cerita di pagi hari ini, Kakak Vika punya pertanyaan untuk adik-adik semua di rumah. Apakah di antara adik-adik semua yang ada di rumah punya salah satu benda yang sangat berharga menurut adik-adik? Apakah itu mungkin sebuah mobil, ataukah sebuah handphone, atau juga bisa mungkin sebuah rumah? Dengan mobil, adik-adik bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan rumah, adik-adik bisa terlindungi dari hujan dan panas. Nah, juga dengan handphone, adik-adik bisa gunakan untuk bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ketiga-tiga benda ini, adik-adik menurut adik-adik semua itu berguna dari fungsinya masing-masing yang dipakai, yang digunakan oleh adik-adik semua. Nah, adik-adik semua yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar berharga di mata Tuhan. Nah, kenapa sampai adik-adik bisa dikatakan berharga di mata Tuhan? Nah, kenapa adik-adik bisa dikatakan adik-adik itu sangat berharga di mata Tuhan? Karena adik-adik semua merupakan ciptaan Tuhan. Adik-adik semua diciptakan oleh Tuhan sendiri. Nah, ketika adik-adik diciptakan oleh Tuhan, maka adik-adik semua dikatakan berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menciptakan, ketika Allah menciptakan bumi dan seluruh isinya, binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk di dalamnya, adik-adik, kita sebagai manusia diciptakan Tuhan sempurna, termasuk di dalamnya adik-adik di rumah. Tuhan menciptakan kita sempurna. Oleh karena itu, kita diciptakan, diberikan talenta oleh Tuhan, supaya kita diperlengkapi dengan kemampuan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, termasuk adik-adik di rumah. Dengan talenta itu, Tuhan inginkan supaya adik-adik semua di rumah bisa mengembangkan kembali talenta yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika talenta itu adik-adik kembangkan untuk kemuliaan Tuhan, disitulah hati Tuhan sangat senang kepada adik-adik. Nah, dengan talenta itu, bagaimana kita menceritakan kemuliaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, maka oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus menciptakan dan memperlengkapi adik-adik semua di rumah dengan talenta masing-masing,
Tuhan inginkan supaya jangan adik-adik menjadi sombong dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Mungkinkah adik-adik di rumah memiliki kemampuan bisa bermain musik, bisa berolahraga, bisa untuk melakukan hal-hal yang memang menurut adik-adik itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik. Oleh karena itu, mari lewat firman Tuhan, Tuhan inginkan supaya adik-adik bisa tingkatkan lagi apa yang dimiliki oleh adik-adik semua. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Yosia. Yosia, walaupun dia hidupnya di tengah-tengah kehidupan seorang ayah yang tidak setia kepada Allah, tetapi Allah mempersiapkan dia. Allah mempersiapkan dia dalam usia 8 tahun untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, Allah memanggil Yosia untuk bisa menolong bangsa Israel keluar dari dosa yang dilakukan oleh mereka. Saat itu mereka mendua hati daripada Allah. Mereka berbalik daripada Allah dan menyembah dewa mereka sendiri saat itu. Mereka menyembah Allah lain selain Allah kita saat ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika Allah melihat hal itu, Yosia dipanggil Allah untuk diperlengkapi menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel saat itu. Kita belajar dari Yosia ketika dia hidup dalam lingkungan seorang ayah yang tidak setia. Tuhan masih mengasihi dia. Tuhan masih sayang kepada Yosia. Makanya Tuhan pakai dia untuk menjadi alat kemuliaannya. Adik-adik juga di rumah seperti itu. Adik-adik di rumah mungkin memiliki kekurangan dan keterbatasan, tetapi Tuhan tidak pernah melihat keterbatasan dan kekurangannya adik-adik. Keterbatasan dan kekurangan itulah Tuhan akan mengubah kekurangan itu menjadi sebuah alat Tuhan yang tetap akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan inginkan supaya adik-adik jangan melihat kekurangan diri adik-adik, jangan pernah melihat bahwa saya tidak bisa dan tidak mampu. Tetapi saat itu, ketika dalam situasi seperti itu, adik-adik akan diperlengkapi Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah merasa minder adik-adik. Jangan pernah merasa bahwa saya punya kekurangan, saya tidak bisa. Kalian pasti bisa bersama dengan Tuhan. Karena kalian itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi kalian semuanya. Memperlengkapi adik-adik semuanya di rumah untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk terus berkarya, melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan, menolong sesama, menolong orang lain di masa pandemi ini juga. Itu yang Tuhan inginkan, mengembangkan dan menolong sesama menjadi berkat bagi banyak orang lain dengan talenta yang dimiliki. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekali lagi biarlah firman Tuhan ini menguatkan adik-adik semua untuk jangan pernah merasa minder dengan apa yang dimiliki oleh adik-adik semua. Yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kalian, itulah yang terbaik, yang nantinya Tuhan akan memperlengkapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati adik-adik semua di rumah dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Sayang kita semua.
diberkati Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat di pagi hari ini. Kakak Vika harap walaupun ibadah di rumah, tetapi semua ambil sikap berdoa dengan baik, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini, Tuhan boleh menyertai kehidupan kami semua. Bapa, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh datang dan beribadah walaupun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa saat ini Tuhan hadir dalam ibadah kami. Bapak, terima kasih untuk semua yang boleh Tuhan buat dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Yesus jauhkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia dari virus corona yang terjadi, yang begitu merajalela dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan sungguh kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Terkhusus kami yang ada di Kabupaten Mapi, Tuhan jaga sertai kami semua dari virus corona ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang ada di rumah sakit karena corona. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Tuhan juga yang memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada mereka dalam menjalani proses isolasi di rumah sakit Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua anak-anak Tuhan yang ada dalam wadah persekutuan anak dan remaja di dalam jemaat GP Papua Eden GP. Tuhan juga berkati kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Tuhan jaga, lindungi kami, jauhkan kami dari virus corona yang merajalela di kabupaten ini Tuhan. Biarlah kami tetap sehat dan kuat untuk dapat menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan orang tua kami masing-masing. Kami juga berdoa kepada kami semuanya Tuhan, ketika kami harus melakukan sekolah dari rumah, Tuhan juga memampukan kami dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh mengikuti sekolah kami walaupun dari rumah. Ketika kami mendapatkan tugas pekerjaan rumah kami dari guru-guru kami masing-masing, kami mohon supaya Tuhan Engkau berikan hikmat bagi kami sehingga kami juga boleh menyelesaikan setiap tugas-tugas pekerjaan rumah kami, dan kami serahkan semua hasil kerja kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati semua apa yang kami kerjakan lewat tugas pekerjaan rumah kami. Kami berdoa kepada orang tua kami Tuhan, ketika mereka harus keluar dari rumah meninggalkan kami sendiri di rumah, mereka harus bekerja di luar rumah. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau sertailah kehidupan mereka. Jagalah mereka Tuhan, jauhkanlah mereka dari virus corona Tuhan. Biarlah mama dan papa boleh bekerja dengan baik dan mereka mendapatkan berkat untuk mencukupi seluruh kebutuhan hidup kami. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menjaga mama dan papa kami ketika mereka harus keluar dari rumah untuk bekerja. Tuhan juga berikan hikmat kepada mama dan papa, walaupun mereka keluar dari rumah, mereka tetap menggunakan masker supaya mereka terhindar dari virus corona. Biarlah mereka juga bisa mematuhi peraturan protokoler kesehatan Tuhan. Bapa, cukupkanlah kebutuhan hidup kami semua, anak-anak Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga teman-teman yang lain. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan berkat yang cukup bagi kami semuanya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk bunda-bunda pengasuh yang dengan begitu bekerja keras untuk menyediakan video-video sekolah minggu tiap minggu untuk kami gunakan di rumah sebagai bahan sekolah minggu. Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita dan kebahagiaan dalam melakukan setiap tugas-tugas ini Tuhan Yesus. Kami berterima kasih walaupun kami harus beribadah di rumah, tetapi karena bunda-bunda kami mereka memberikan video ini sehingga kami juga bisa
beribadah walaupun di rumah kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk pengurus wadah persekutuan anak dan remaja. Biarlah Tuhan Yesus berkati Panda Remon dan juga teman-teman, bapak-bapak, panda-panda, bunda-bunda yang lain yang mau bekerja bersama untuk wadah persekutuan anak dan remaja. Tuhan berkati kehidupan mereka semuanya. Berikan juga kesehatan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan keluarga kami lewat pekerjaan dan usaha yang Mama dan Papa lakukan. Dan kami saat ini memberikan tanda sukacita kami, memberikan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Persembahan syukur yang kami berikan, biarlah Tuhan Yesus terima dan Tuhan berkati persembahan syukur kami ini. Dan berkat yang tersisa, yang tertinggal di dalam keluarga kami yang dikelola oleh Mama dan Papa, Tuhan berkati semuanya. Biarlah itu cukup untuk kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, dengan pengucapan syukur kami, dengan permohonan kami di pagi ini. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami sebagai anak-anak sering menyakiti hati orang tua, sering melawan orang tua, sering tidak mau mendengarkan apa yang mereka perintahkan kepada kami. Kami sering melawan guru di sekolah, kami menyakiti hati Tuhan, kami sering membuat hati teman kami sedih. Kami mohon ampun daripadamu. Lalu ke dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami, ucapan syukur dan permohonan kami lewat syafaat yang kami naikkan di pagi hari ini. Dan kami memohon berkat daripadamu ya Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta kekuatan daripada Roh Kudus akan tinggal menyertai, memberkati bunda-bunda pengasuh, seluruh anak-anak Tuhan yang ada di dalam jemaat GP Papua Eden GP yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah, menyertai dan memberkati semua anak-anak Tuhan yang memberikan diri melakukan pelayanan, pengambilan video sekolah minggu, semua yang telah kami doakan hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.